Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Al-Madkhalu ila Ilmin Nahwi yang ditulis oleh Al-Ustadz Salman Ibnu Mahmudin Al-Bugisi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya kata itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Dan sudah juga kita jelaskan apa itu isim, apa definisi daripada isim. Nah, sekarang kita masuk tentang tanda-tanda isim. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Nah, di sini ada 5 tanda daripada isim. Akan tetapi sebagai permulaan kita hanya membahas 4 tanda saja. Tanda kedua sampai tanda yang kelima. Tanda yang kedua daripada tanda isim, arti daripada tanda artinya jika sesuatu itu ada pada sebuah kata, maka kita bisa tentukan jenis kata tersebut. Maka di sini dia sebagai tanda-tanda isim. Berarti kalau tanda ini ada, bisa kita tentukan jenis katanya, dia itu sebagai isim. Yang kedua di sini dijelaskan al-jarru. Misalun, nah, di sini contohnya al-jarru, artinya jer artinya di sini al-jar sebenarnya punya makna yang luas. Nah, nanti kita akan tahu mana al-jarru itu di pembahasan berikutnya sebenarnya. Akan tetapi di sini bisa kita jelaskan secara ringkas. Al-jarru bisa bermakna kata yang berharokat dengan harokat akhir kasroh, berharokat dengan harokat akhir kasroh. Contohnya di sini aliyin, aliyi. Nah, maka ketika tanda ini ada, ketika al-jar itu ada, maka di sini bisa kita tentukan dia itu sebagai isim. Kemudian tanda yang ketiga, at-tanwinu. At-tanwinu, tanwin, tanwin yang terletak di akhir kata, itu fathatain, kasrotain, ataupun dhammatain. Maka ketika kata itu ada tanwin, maka bisa kita katakan itu sebagai isim. Kemudian tanda berikutnya, dukhulu alif wal lam. Dukhulu bisa diawali kemasukan alif lam. Nah, ini juga salah satu daripada tanda-tanda isim. Contohnya asyamsu, al-qamaru. Nah, dia bisa kemasukan alif lam. Baik. Ini saya kira mudah sekali kita pahami tentang tanda-tanda isim. Kemudian tanda yang terakhir, dukhulu harfi, harfil jarri alaihi. Bisa kemasukan huruf jar pada kata tersebut. Nah, bisa kemasukan huruf jar pada kata tersebut. Dan atau sebelumnya, huruf jar adalah huruf yang menjadikan kata setelahnya jar atau berharokat akhir dengan harokat kasrah. Wa huruful jarri hiya, maka ketika huruf jar itu menjadi tanda daripada isim, perlu kita ketahui apa saja daripada huruf-huruf jar, sehingga kita bisa tahu, oh ini huruf jar, berarti setelahnya harus jar dan isim. Wa huruful jarri hiya, dan huruf jar adalah wa huruful jarri hiya, dan huruf jar adalah, sini ada beberapa, antaranya an,
An bisa bermakna dari, bisa bermakna tentang. Bi bisa juga bermakna dengan. Li milik, untuk. Min dari. Ila ke. Ala di atas. Fi di dalam atau di. Rubba kadang-kadang. Ka seperti. Dan di sini disebutkan bagian daripada huruf jar adalah huruf-huruf sumpah. Huruful qasami, huruf-huruf sumpah. Dan huruf sumpah ada ada 3. Al-waw, wa dengan harokat fathah, al-ba dengan harokat kasrah, dengan at-ta dengan harokat fathah. Maka semua huruf yang kita sebutkan ini itu menjadikan kata setelahnya jar atau kasrah, dan bisa kita tentukan dia itu sebagai isim karena ini menjadi tanda daripada tanda-tanda isim. Baik. Kemudian dijelaskan di sini isim itu ada 2. Al-ismu ada 2. Yang pertama zahirun. Yang pertama zahirun, isim secara zahir, nampak jelas secara maknanya. Misalnya kitabun. Kitabun. Kita bisa paham. Kitabun dia itu isim secara zahir, yakni jelas nampak maknanya. Kitabun bermakna buku, bukan sebagai kata ganti, bukan sebagai kata sambung, dan semisalnya daripada kata-kata yang di luar daripada maknanya secara nampak. Kemudian yang kedua ada dhamirun. Dhamirun, kata dhamir atau kata ganti. Dan ini tidak menyebutkan makna secara nampak. Misalnya huwa, dia. Ini kalau dalam bahasa Indonesia juga jelas. Dia itu sesuatu yang tidak jelas, tidak nampak jelas maknanya. Bisa saja dia benda, bisa saja dia makhluk hidup, bisa saja dia sebuah tempat, dan semisalnya. Baik. Berarti kita selesai daripada membahas isim dan tanda-tandanya. Kemudian di yang ketiga, halaman ketiga, kita berpindah pembahasan selanjutnya al-fi'lu. Membahas jenis kata yang kedua adalah fi'il. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qataranat bi zamanin. Fi'il adalah kata yang menunjukkan satu makna pada dirinya sendiri dan maknanya itu berkaitan dengan waktu. Jadi secara umum fi'il dan isim itu sama. Yang membedakan keduanya hanya dari segi waktunya saja. Isim tidak berkaitan dengan waktu, fi'il berkaitan dengan waktu. Dan waktu yang diinginkan di sini ada 3. Waz-zamanu salasatun. Waktu itu ada 3. Zamanul madi. Yang pertama waktu lampau. Zamanul hali. Yang kedua waktu sekarang. Zamanul mustaqbali. Yang ketiga waktu yang akan datang. Maka fi'il itu berkaitan daripada waktu-waktu ini. Taib. Maka dari waktu ini fi'il itu terbagi menjadi 3. Yang pertama al-fi'lu madi. Madin dia berkaitan dengan waktu lampau, telah lalu. Contohnya kataba. Kataba artinya menulis. Karena dia fi'il madi, maka kita tambah dengan tambahan waktu telah lampau. Dia telah menulis. Yang kedua fi'il mudhari'un. Fi'il mudhari'un. Dia punya 2 waktu. Zamanul hali wa zamanul mustaqbali. Waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Contohnya yaktubu. Yaktubu sama susunan katanya, potongan katanya menulis.
Nah, karena dia fi'il mudhari, maka bisa kita terjemahkan dia akan menulis, bisa juga dia sedang menulis. Kemudian yang ketiga, jenis kata yang ketiga adalah amrun, fi'il amr. Contohnya fi'il amr, contohnya uktub. Contohnya uktub. Nah, di sini salah cetak ya dari bukunya, harusnya tidak memiliki hamzah seperti ini, alif saja. Seperti ini. Baik. Tulisannya uktub. Dan fi'il amr ini memiliki waktu yang akan datang. Artinya artinya tulislah. Dan pekerjaan tulis itu yang namanya perintah, berarti nanti setelah adanya ucapan baru terlaksana pekerjaan tersebut. Nah, selesai kita daripada definisi fi'il. Akan datang nanti penjelasannya apa itu tanda-tanda fi'il. Baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.